Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim. Perkenalkan, nama saya Dia Arkan dari Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan makalah yang berjudul Peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab. Dalam makalah ini terdapat 3 bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulis. Bab kedua mengenai pembahasan, dan bab ketiga penutup. Bab pertama, pendahuluan, latar belakang. Pertumbuhan Islam pada era Nabi Muhammad SAW serta para sahabat merupakan penggambaran agama Islam di era keemasan. Perihal itu dapat terlihat bagaimana kemurnian Islam itu sendiri dengan terdapatnya pelaku serta aktor atau aspek utamanya ialah Rasulullah SAW. Setelah itu, pada era berikutnya adalah era sahabat. Terfokus pada makalah ini merupakan Khalifah Umar bin Khattab yang membawa misi peradaban yang lebih baik. Peradaban merupakan konotasi positif pada diri manusia yang tumbuh secara sadar sebagai manusia yang sempurna. Pada setiap kepemimpinan Islam pastinya mempunyai kemajuan yang berbeda serta memiliki ilham serta gagasan yang berbeda dan kebijakan-kebijakan yang berbeda pula, baik itu sebelumnya ataupun sesudahnya. Sebab kepribadian serta perilaku tiap pemimpin memastikan suatu wilayah. Umar bin Khattab merupakan seorang khalifah setelah Abu Bakar. Ia seorang pemimpin yang tegas serta pemberani dan pejuang Islam yang sejati. Kekokohan seorang mempengaruhi metode berpikir masyarakat. Dialah Umar. Contohnya orang yang ditakuti oleh kaum Quraisy sebab keberaniannya. Memiliki banyak pengikut. Tatkala ia masuk Islam, orang-orang Quraisy tidak berani melarangnya ataupun melawannya. Tetapi di balik itu semua, dikala dia ditunjuk sebagai khalifah, dia memimpin dengan adil, bijaksana, serta tegas, dan ia sangat disegani. Dalam sejarah teman Rasulullah SAW terdapat 2 teman yang memiliki kepribadian yang berbeda serta bertentangan, tetapi terjalin ikatan ataupun persahabatan yang kokoh, serta keduanya jadi pengawal Islam dalam hidupnya. Ialah Abu Bakar serta Umar bin Khattab. Rasulullah menyanjung Abu Bakar sebab dia diberi kelembutan hatinya serta bijaksana. Sedangkan Umar bin Khattab diberi watak keras, pintar, serta tegas. Dengan karakter watak yang tegas,
Khalifah Umar membawa dampak yang signifikan dalam sejarah pertumbuhan Islam, sehingga sejarah mencatat mulai terbukanya dakwah Islam dengan terbuka secara terang-terangan pada warga masa itu. Rumusan masalah: yang pertama, bagaimana sejarah Umar bin Khattab. Yang kedua, bagaimana peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab. Yang ketiga, bagaimana sistem pendidikan pada masa Umar bin Khattab. Tujuan penulis: 1. Mahasiswa dapat mengetahui sejarah singkat Umar bin Khattab. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui peradaban Islam pada Umar bin Khattab. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui sistem pendidikan pada masa Umar bin Khattab. Masuk ke bab 2 pembahasan. Yang pertama, sejarah singkat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi khalifah kedua dari 4 khalifah Ar-Rasyidin, adalah seorang sahabat Rasul yang utama. Namun namanya harum dan melampaui lebih dari separuh zamannya sendiri. Bahkan sampai kini, siapakah Umar bin Khattab? Ia memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza. Terlahir di Mekah dari Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy. Orang tuanya bernama Khattab bin Nufail al-Mahzumi al-Quraisy dan Hantamah binti Hashim. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah. Ia bisa membaca dan menulis. Pada masa membaca dan menulis merupakan sesuatu yang jarang. Umar terkenal karena fisiknya yang kuat, di mana ia menjadi juara gulat di Mekah. Sebelum Islam, bagaimana tradisi kaum jahiliyah Mekah saat itu? Umar mengubur putrinya hidup-hidup, sebagaimana yang ia katakan sendiri. Aku menangis ketika menggali kubur untuk putriku. Dia maju dan kemudian menyisir janggutku. Mabuk-mabukan juga merupakan hal yang umum dilakukan Umar. Sebelum memeluk Islam, Umar suka meminum anggur. Setelah menjadi Muslim, ia tidak menyentuh khamr sama sekali. Sehingga ada kisah pada malam hari, Umar bermabuk-mabukan sampai subuh. Ketika waktu subuh itu, beliau pergi ke masjid dan ditunjuk sebagai imam. Ketika membaca surat Al-Kafirun, karena ayat 3 dan 5 bunyinya sama, setelah membaca ayat kelima, beliau ulang lagi ke ayat keempat terus menerus. Akhirnya Allah menurunkan larangan bermabuk-mabukan yang tegas. Umar memeluk Islam. Ketika Rasul pertama kali berdakwah, Umar adalah salah satu seorang yang sangat keras dan melawan Islam dan sering melakukan penyiksaan terhadap pemeluknya. Dikatakan bahwa pada saat itu Umar berketetapan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Saat mencarinya, ia berpas-pasan dengan seorang Muslim, Nuaim bin Abdullah, yang kemudian memberitahu bahwa
saudara perempuannya juga telah memeluk Islam. Umar terkejut atas pemberitahuan itu dan pulang ke rumahnya. Ia murka. Di rumah, Umar menjumpai bahwa saudaranya sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, surat Toha. Ia menjadi marah akan hal tersebut dan memukul saudaranya. Ketika melihat saudaranya berdarah, oleh pukulannya ia menjadi iba dan kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Ia kemudian sangat terguncang oleh isi Al-Quran tersebut dan kemudian langsung memeluk Islam pada hari itu juga. Umar adalah seorang yang ikut pada peristiwa hijrah ke Yathrib, Madinah pada tahun 622 Masehi. Ia ikut terlibat pada perang Badar, Uhud, Khaybar, serta penyerangan ke Syria. Pada tahun 625 sebelum Masehi, putrinya Hafsah menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Pengangkatan Umar menjadi khalifah berdasar musyawarah dan penunjukan Khalifah Abu Bakar sebelum wafat. Pada awalnya terdapat berbagai keberatan mengenai rencana pengangkatan Umar. Sahabat Tohlah misalnya segera menemui Abu Bakar untuk menyampaikan rasa kecewanya. Namun karena Umar adalah orang yang paling tepat untuk menduduki kursi kekhalifahan, maka pengangkatan Umar menjadi khalifah dapat persetujuan dan bayat dari semua anggota masyarakat Islam. Kedua, peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab banyak mengalami kemajuan Islam, di antaranya satu, kemajuan di bidang perluasan wilayah Islam, antara lain ekspedisi di Persia di bawah pimpinan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas dengan semangat iman dan jihad. Walaupun pasukannya sedikit dibanding dengan musuhnya, umat Islam berhasil memenangkan pertempuran dan menguasai Persia. Yang kedua, ekspedisi ke Romawi. Pada tahun 13 Hijriah, umat Islam walaupun tentara sedikit berhasil menguasai Romawi. Yang ketiga, ekspedisi ke Mesir. Jenderal Amr bin As berhasil menguasai seluruh wilayah Mesir pada tahun ke-20 Hijriah atau 640 Masehi, walaupun didukung pasukan yang sedikit. Yang kedua, kemajuan di bidang kenegaraan. Khalifah Umar bin Khattab adalah sumber dari beberapa tatanan administrasi pemerintahan. Umarlah yang memulai mengatur sistem pemerintahan Islam, baik itu masalah politik, demokrasi, administrasi, dan pembagian daerah, serta peraturan-peraturan hubungan antara pemerintahan dengan daerah-daerah. Umar juga sangat memberi perhatian. Yang ketiga, pada jiwa demokrasi baik kalangan rakyat pemerintah, Umar selalu mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh baik dari Muhajirin dan Ansor, dengan rakyat dan administrator negara untuk memecahkan masalah-masalah umum dan kenegaraan. Khalifah Umar meletakkan prinsip-prinsip demokratis dalam pemerintahannya dan membangun jaringan sipil yang sempurna. Dia sendiri pernah mengucapkan bahwa tidak ada kebaikan pada saat suatu urusan yang diputuskan tidak berdasarkan musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa Umar bukanlah orang yang otoriter dalam memutuskan dalam segala sesuatu, terutama yang berkaitan kepentingan orang banyak. Umar membentuk majelis permusyawaratan yang bertugas memutuskan masalah-masalah umum dan kenegaraan. Dia menempatkan dirinya sebagai operasional atau kepala negara dengan membentuk berbagai organisasi di bawahnya. Antara lain, bidang organisasi politik pemerintah terdapat Al-Khilafah atau jabatan kepala negara, Al-Wizarat, jabatan setingkat menteri, dan Al-Kitobat, sekretaris negara. Bidang administrasi negara membentuk departemen, Diwan Al-Jundi, Badan Pertahanan Keamanan, Diwan Al-Kharaj, Badan Keuangan,
Diwan Al-Khodo, Departemen Kehakiman. Membentuk administrasi pemerintah dalam negeri, membagi 8 provinsi: Madinah, Mekah, Syria, Jazirah, Basra, Kufah, Mesir, dan Palestina, dengan sistem administrasi yang pelimpahan wewenang dan otonomi kepada kepala pemerintah daerah yang disebut Amir. Bidang kemiliteran terdiri dari pasukan kavaleri, pasukan infanteri, pasukan intelijen, pelayanan militer, membentuk armada laut, dan menempatkan daerah-daerah kota garis depan. 4. Bidang sosial kemasyarakatan, mengadakan hisbah atau pengawasan terhadap pasar dengan pengontrolan terhadap timbangan dan takaran serta pengawasan kebersihan, menetapkan tata tertib moral, sosial, dan kultural yang berciri khas Islam, termasuk menetapkan penggunaan kalender Hijriah, mendirikan Baitul Mal, menciptakan tahun Hijriah. Bidang hukum, menegakkan hukum potong tangan bagi mencuri yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 38. Tetapi Umar tidak melakukan kasus pencuri Baitul Mal. Ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang mencuri Baitul Mal. Kemudian Sa'id bin Abi Waqqas mengirim berita kepada Umar. Dalam balasannya, Umar memerintahkan agar pencuri tersebut tidak dikenakan hukum potong tangan karena bagi Umar yang mempunyai hak terhadap Baitul Mal dan lain-lain. Hukum bagi orang mabuk, Umar menetapkan 80 kali cambukan meskipun sebelumnya sudah ditegaskan bahwa hukum mabuk dicambuk 40 kali. Kebijakan Umar ini didasarkan pada bahwa mabuk adalah analog atau seringkali berujung pada menuduh secara tidak benar atau memfitnah orang berzina, di mana Al-Quran telah menetapkan hukumnya 80 kali cambukan. Umar orang pertama memaksakan hukum baru ini bagi orang yang mabuk. Pengharaman nikah mut'ah. Umar bin Khattab dalam mengharamkan nikah mut'ah punya landasan dari beberapa hadis berikut. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Salamah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan nikah mut'ah pada perang Autas sebanyak 3 kali, kemudian melarangnya. Hadis riwayat Muslim. Imam Muslim diriwayatkan dengan sanadnya dari Subrah al-Jahmi bahwa dia sedang bersama Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dulu aku pernah mengizinkan kalian untuk melakukan nikah mut'ah. Sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Siapa yang masih bersamanya wanita yang dinikahi secara mut'ah, maka biarkanlah jalannya. Jangan kalian mengambil apa yang kalian berikan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Umar bin Khattab mengharamkan nikah mut'ah tidak hanya mendasarkan pada pendapatnya pribadi, tapi dia mengikuti Rasulullah. Beliau mengharamkan nikah mut'ah untuk selamanya pada waktu pembebasan kota Mekah, yaitu 8 Hijriah. Ketiga, sistem pendidikan Umar bin Khattab. Yang pertama, tenaga pendidik. Umar bin Khattab adalah seorang tokoh dari kalangan Piyasjati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenalnya di lembah-lembah dan jalan-jalan Mekah. Beliau berangan-angan kiranya Allah membukakan qalbunya untuk menerima Islam. Beliau memanjatkan permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti berikut: Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Hadis riwayat Tirmizi. Akhirnya Umar pun masuk Islam berkat doa Rasulullah. Setelah Umar masuk Islam, ekspansi Islam pada Umar bin Khattab mencapai hasil yang gemilang, yang meliputi masa semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Dengan meluasnya wilayah Islam sampai keluar Jazirah Arab, penguasa mengirimkan pendidikan Islam di daerah-daerah yang berbeda kebudayaannya dengan Islam. Untuk itu Umar memerintahkan beberapa panglima perangnya agar jika berhasil menguasai suatu kota, hendaknya mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Berkaitan dengan itu, Khalifah Umar mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan, yang mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam kepada penduduk yang baru masuk Islam. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik pada zaman Umar terdiri dari masyarakat Mekah dan Madinah.
namun yang khusus mendalami dan mengkaji pengetahuan keagamaan hingga mahir, alim dan mendalam penguasaannya di bidang ilmu agama jumlahnya masih terbatas. Sasaran pendidikan dalam arti umum yakni membentuk sikap mental keagamaan adalah seluruh umat Islam yang ada di Mekah dan Madinah. Adapun sasaran pendidikan Islam dari arti khusus yakni membentuk ahli ilmu agama sebagian kecil dari kalangan tabi'in yang selanjutnya menjadi ulama. Yang ketiga, materi pendidikan. Materi pendidikan yang diajarkan oleh materi yang berkaitan dengan keagamaan yaitu Al-Quran, hadis, hukum Islam, kemasyarakatan, kenegaraan, pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan. Dengan meluasnya kekuatan Islam mendorong kegiatan pendidikan Islam bertambah besar karena mereka yang baru mati Islam ingin menimba ilmu keagamaan dari sahabat-sahabat yang menerima langsung dari Rasulullah, khususnya menyangkut hadis Nabi sebagai salah satu sumber agama yang belum terbukukan dan hanya ada dalam ingatan para sahabat sebagai alat bantu untuk menafsirkan Al-Quran. Selain itu, pengajaran bahasa Arab juga sudah ada. Ada pula yang mengajarkan belajar membaca, menulis, serta menghafal Al-Quran, serta belajar pokok-pokok agama Islam seperti cara berwudu, sholat, puasa, dan sebagainya. Umar bin Khattab yang menginstruksikan kepada penduduknya untuk diajarkan kepada anak-anak seperti berenang, berkuda, memanah, membaca syair-syair, dan paribahasa. Dengan demikian, pengajian rendah mulai masuk dalam Islam antara gerak dan membaca syair-syair mudah serta peribahasa. Sebelum itu hanya membaca Al-Quran saja. Adapun ilmu-ilmu yang diajarkan pada tingkat menengah terdiri atas Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan fikih tasy. Yang keempat, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang ada pada zaman Umar bin Khattab tidak berbeda dengan masa Nabi Abu Bakar, yaitu kitab, masjid, syufah, dan madrasah. Yang pertama, Kutab sebagai lembaga pendidikan rendah yang dalamnya mengajarkan kepada anak-anak dalam hal membaca dan menulis serta sedikit pengetahuan agama. Yang kedua, masjid. Masjid sebagai pusat pendidikan umat Islam telah mukalaf pada masa permulaan Islam belum terdapat sekolah formal seperti yang ada pada masa sekarang. Pelaksanaan pendidikan pada masa Khalifah Umar bin Khattab tidak jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Namun terdapat beberapa perkembangan daerah lebih maju sesuai dengan situasi dan kondisinya. Tapi perkembangan itu tidak menentukan dasar-dasar pendidikan yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ada madrasah. Madrasah di Mekah. Guru yang pertama mengajar di Mekah setelah penduduk Mekah takluk ialah Mu'adz bin Jabal yang mengajarkan Al-Quran dan hal-hal yang berkaitan dengan halal dan haramnya perbuatan. Sedangkan melalui Abdullah bin Abbas pembangunan madrasah di Mekah diperluas sehingga termasuk seluruh negara Islam. Madrasah di Madinah. Madrasah di Madinah lebih termasuk dan lebih dalam ilmunya karena terkenal tempat para sahabat besar mengajarkan ilmu yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, serta Abdullah bin Umar. Madrasah di Basrah. Ulama dan para sahabat yang termasuk di Basrah antara lain Abu Musa al-Asy'ari dan Anas bin Malik. Abu Musa al-Asy'ari adalah ahli fikih dan ahli hadis serta ahli Al-Quran, sedangkan Anas bin Malik lebih termasuk dalam hadis. Madrasah di Basrah juga melahirkan Hasan al-Basri dan Ibnu Sirin. Madrasah di Kufah. Ulama dan para sahabat yang tinggal di Kufah ialah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Ali mengajarkan urusan politik dan perangan, sedangkan kegiatan yang dilakukan Ibnu Mas'ud adalah mengajarkan Al-Quran dan ilmu agama seperti tafsir, fikih, dan hadis. Madrasah di Damaskus. Setelah Syam menjadi bagian dari sistem kekhilafahan di Madinah dan penduduknya banyak yang meluk agama Islam, maka Khalifah Umar mengirim Mu'adz bin Jabal, Ubadah, dan Abu Darda. Mereka mengajar Al-Quran dan ilmu-ilmu agama di negeri Syam pada 3 tempat, yaitu Abu Darda di Damaskus, Mu'adz bin Jabal di Palestina, dan Ubadah di Hims. Madrasah
di Fistat, Mesir. Setelah Mesir menjadi bagian dari sistem kekhilafahan di Madinah dan penduduk banyak yang meluk agama Islam, Mesir menjadi pusat-pusat ilmu agama. Ulama mendirikan madrasah di Mesir ialah Abdullah bin Amr bin As di Fistat. Bab 3 tutup. Yang pertama kesimpulan, Umar bin Khattab adalah salah satu sosok sahabat Nabi yang cerdas, implikasi yang konkret, dan diangkat menjadi khalifah. Kedua, Umar memahami ayat hukum tidak tekstual namun melakukan upaya kontekstualisasi dalam memahami ajaran Islam dan mengambil makna esensial yang menitikberatkan pada aspek maslahah. Banyak kebijakan dari hasil ijtihad pada masa kepemimpinannya yang dianggap kontroversial, terutama pada bidang hukum. Bidang pemerintahan Umar adalah sosok pembaharu dan pelopor dalam aspek manajemen dan administrasi yang menjadi sumber inspirasi bagi sistem pemerintahan umat Islam dan bangsa di dunia ini. Petik dan saran. Alhamdulillah kami sebagai penulis sudah menyelesaikan makalah ini. Semoga dapat menjadi referensi yang menambah luas ilmu pengetahuan para pembaca. Tentunya dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan yang kami buat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu saya selaku penulis menerima kritik dan saran demi tercapainya penulisan makalah yang maksimal. Sekian makalah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.